Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Deden Satiawan SH MHN Partner kembali lagi. Dalam hal ini saya memberikan edukasi sekaligus memang ada yang request karena ini adalah penting untuk pengguna media sosial. Karena memang sekarang ini harus bijak dalam menggunakan media sosial dalam perkembangannya di era digital sekarang ini. Bukan hanya mulutmu harimaumu, melainkan juga jarimu harimaumu. Oke? Stop menghujat, stop meremehkan, stop menjatuhkan, stop pencemaran nama baik. Dalam hal ini kasus hukum yang marak belakang ini adalah berhubungan dengan teknologi, yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Dalam hal ini banyak sekali kasus yang terjadi di kalangan masyarakat di Madompu pada umumnya, bahkan di Indonesia. Karena memang kenapa kita harus saling menghujat, saling menghina, saling pencemaran nama baik? Alangkah lebih baiknya kita menjaga tutur kata kita, menjaga lisan kita, sehingga kita mempunyai pribadi yang baik, etika yang baik. Karena memang ketika kita berbicara sosial media ini, dia sangat sensitif. Karena memang ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu di dalam pasal 27 ayat 3. Sebelum ini pencemaran nama baik diatur di dalam pasal 310, 315, 310 bahwa pidana yang berbunyi ayat 1, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersirat tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah. Ayat 2-nya, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertujukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat ini dihukum karena menista dengan tulisan dan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah. Poin kedua, pasal 315 KUH pidana yang berbunyi tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan tulisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Setelah adanya internet, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 50 garing PUU datar 6 Romawi garing 2008 atas Judicial Review pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah konstitusional. Dalam hal ini bahwa penting untuk kita semua untuk saling menjaga pribadi, menjaga etika, sehingga tidak terjadi lagi pencemaran nama baik lewat sosial media. Karena memang hukumannya sangat berat dikenakan Undang-Undang ITE nanti.
kepada masyarakat yang menggunakan sosial media, saya ulangi kembali, supaya bijak menggunakan sosial media, supaya tidak saling menghujat, saling menghina, saling pencemaran nama baik. Karena memang ketika sudah diproses hukum nantinya, jangan sampai ada UA ala ira, begitu bahasa Bima Dompunya sampai ketawa. Saya punya asisten yang cantik-cantik ini, karena memang penting ini untuk kita semua, supaya lebih bagusnya kita ketika saling berkomentar di kolom komentar Facebook apapun itu, saling mendoakan yang terbaik, saling memberikan support, saling menyemangati, saling melakukan hal yang terbaik lah, itu intinya. Oke, kami tim Advokat Deden Setiawan SHMH Partner mengucapkan terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.